Pernah kepikiran gak sih kalau limbah industri kertas yang biasanya dibuang gitu aja, ternyata bisa diubah jadi sesuatu yang super berguna? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah penelitian keren yang berhasil melakukan itu. Mereka mengubah limbah kayu jadi lem super kuat yang ramah lingkungan. Coba deh bayangin meja atau kursi di rumah Anda sekarang. Kira-kira apa yang bikin semua bagiannya nempel jadi satu? Kemungkinan besar sih itu lem yang bahannya dari minyak bumi. Tapi para ilmuwan lagi berusaha mengubah semua itu. Jadi pertanyaan ini beneran relevan. Mungkinkah sebentar lagi perabotan kita bakal direkatkan pakai lem yang asalnya ya dari pohon itu sendiri? Kenalin, ini dia pahlawan utama kita, lignin. Lignin itu pada dasarnya adalah tulangnya pohon, yang bikin pohon bisa berdiri tegak dan kaku. Nah, waktu pabrik kertas ngambil serat selulosa buat bikin kertas, lignin ini jadi produk sampingan yang jumlahnya banyak banget. Tapi di mata para ilmuwan, ini bukan sampah, melainkan harta karun terpendam. Jadi idenya tuh gini, industri lem sekarang itu kan bergantung banget sama zat namanya fenol, yang asalnya dari minyak bumi. Rencananya adalah mengganti fenol ini dengan lignin. Coba lihat perbandingannya. Lignin jelas lebih ramah lingkungan, terbarukan, melimpah. Tapi ada satu tantangan besar. Secara alami, lignin ini kurang reaktif. Nah, inilah teka-teki ilmiah yang mau dipecahkan sama para peneliti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, gimana sih cara para ilmuwan ini mulai ngebuka potensi si lignin. Tujuannya kedengaran simpel kan? Ambil lignin, campur sama bahan kimia lain namanya formaldehida, terus picu reaksi kimia biar mereka membentuk semacam jaring molekul yang saling mengunci dan super kuat. Ini resep dasarnya, tapi kuncinya ada di detail dan kondisi yang pas. Nah, disinilah para peneliti ini ngambil langkah cerdas pertama mereka. Mereka memodifikasi salah satu bahan utamanya. Slide ini nunjukin langkah cerdasnya. Jadi, formaldehida itu biasanya datang dalam larutan yang agak kotor. Seperti yang bisa Anda lihat di spektrum atas tuh, larutan standarnya mengandung metanol. Masalahnya metanol ini ganggu banget, bikin reaksi yang kita mau jadi lambat. Makanya para ilmuwan ini pakai yang namanya paraformaldehida atau PFA yang kalau dilarutkan hasilnya larutan formaldehida yang jauh lebih murni. Bisa dilihat di spektrum bawah. Lebih sedikit pengotor, artinya reaksi lebih bersih dan efisien. Tapi meskipun resepnya udah lebih bersih, ternyata ada penjahatnya nih yang ngintai di dalam campuran kimia ini. Siap menyabotase seluruh proses. Gini, supaya si lignin yang kurang reaktif ini mau bereaksi, dia butuh dorongan atau yang disebut katalis. Di sini mereka pakai natrium hidroksida atau NaOH. Katalis ini tugasnya mempercepat reaksi. Tapi, masalahnya, kondisi basa yang diciptakan si NaOH ini malah memicu sesuatu yang lain. Sesuatu yang nggak diinginkan. Dan inilah si pencuri itu, reaksi Cannizzaro. Jadi, di kondisi basa yang kita butuhkan buat mengaktifkan lignin, reaksi sampingan ini malah ikut-ikutan nimbrung. Reaksi ini ngambil dua molekul formaldehida, bahan utama kita, terus diubah jadi dua zat lain yang nggak ada gunanya sama sekali buat bikin lem. Ini tuh ibarat kita lagi mau bikin kue, ada orang yang terus-terusan nyolongin tepung dari adonan kita. Kutipan dari penelitian ini ngejelasin dengan pas banget. Ini tuh kompetisi langsung. Di satu sisi, ada reaksi yang kita mau, reaksi pembentukan lem. Di sisi lain, ada reaksi Cannizzaro yang nyolongin bahan-bahannya. Pertanyaannya sekarang, reaksi mana yang bakal menang? Nah, buat cari tahu jawabannya, para ilmuwan ini harus jadi detektif. Mereka perlu ngintip langsung pertarungan kimia ini buat melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam labu reaksi mereka. Mereka pakai dua alat utama. Pertama, DSC, yang tugasnya itu ngukur aliran panas. Jadi, pas reaksi kimia terjadi kan biasanya ngeluarin panas. Nah, DSC ini ngegambarin panas itu jadi puncak di grafik. Mirip grafik demam gitu. Kedua, ada NMR yang ibaratnya bisa ngambil foto molekul sebelum dan sesudah reaksi biar kelihatan jelas perubahan strukturnya. Oke, kita lihat bukti pertama dari DSC. Tiap garis ini mewakili percobaan dengan jumlah katalis yang beda-beda. Perhatiin deh, gimana puncak-puncaknya, itu momen pas panas paling banyak keluar, geser ke kiri seiring nambahnya katalis. Ini kabar baik banget. Artinya, mereka bisa bikin reaksi ini terjadi di suhu yang lebih rendah dan lebih gampang diatur, mendekati suhu yang biasa dipakai di pabrik lem. Data DSC tadi nunjukin kalau mereka ada di jalur yang benar. Tapi,
Mereka butuh bukti pamungkas, bukti yang nggak bisa dibantah kalau reaksi pembentukan lem yang tepat itu beneran terjadi. Nah, untuk itu kita beralih ke bukti dari NMR. Dan ini dia momen ahanya. Spektrum yang di atas itu nunjukin lignin sebelum reaksi. Lihat kan ada sinyal yang tinggi dan tajam di sekitar 141 ppm. Nah, sinyal itu mewakili bagian-bagian reaktif di lignin. Sekarang, coba lihat spektrum yang di bawah, sesudah reaksi. Sinyalnya hampir hilang total. Ini dia bukti tak terbantahkan. Bagian-bagian itu udah bereaksi. Sesuatu yang baru telah terbentuk di sana. Perbandingan ini bikin semuanya makin jelas lagi. Di sebelah kiri, kita punya foto molekul lignin sebelum reaksi. Terus di sebelah kanan, sesudah reaksi, perhatiin deh lingkaran-lingkaran merah itu. Itu adalah sinyal-sinyal baru yang tadinya nggak ada. Tiap sinyal baru itu adalah bukti adanya ikatan kimia baru, batu bata penyusun lem kuat yang mereka incar. Mereka berhasil. Jadi, kesimpulannya, meskipun si pencuri reaksi Cannizzaro itu ada dan bekerja di latar belakang, para ilmuwan ini berhasil membuktikan kalau reaksi pembentukan lem yang mereka inginkan tetap jadi pemeran utamanya. Lignin berhasil bereaksi dengan formaldehida dan memulai proses pembentukan lem. Kemenangan besar buat lem ramah lingkungan. Lantas kenapa ini semua penting? Pertama, penelitian ini ngasih semacam buku panduan, metode yang bisa diandalkan buat ngukur seberapa bagus kinerja berbagai jenis lignin. Ini bikin para ilmuwan bisa nyempurnain resepnya. Dan yang paling penting, setiap langkah kecil kayak gini tuh ngebawa kita selangkah lebih dekat ke masa depan di mana produk sehari-hari kita dibuat dari bahan terbarukan, bukan dari bahan bakar fosil. Kisah lignin ini benar-benar ngubah cara kita mandang sampah kan. Ini nunjukin bahwa dengan sedikit kecerdasan ilmiah, apa yang kita buang hari ini bisa jadi bahan bangunan untuk masa depan. Jadi penasaran, kira-kira apa lagi ya di luar sana yang sebenarnya cuma nunggu buat ditemukan kembali potensinya?